Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semua di materi digital marketing. Kali ini kita masuk pada pertemuan yang ketiga. Kalau di pertemuan sebelumnya, yaitu di pertemuan kedua, saya sudah sedikit banyak menjelaskan terkait dengan digital marketing ya, fundamental dari digital marketing. Di pertemuan ketiga ini saya akan mulai masuk menjelaskan konsep dari website. Sebelumnya juga saya sudah menjelaskan ya jenis-jenis website itu apa aja. Mudah-mudahan teman-teman semua mampu untuk memahami jenis-jenis website tersebut dan juga mampu membedakan antara jenis website satu dengan website yang lainnya. Sehingga untuk pertemuan yang ketiga ini, teman-teman akan menjadi lebih mudah untuk memahami sebetulnya bagaimana sih konsep dari website itu, bagaimana sih sebetulnya cara membangun website, dan kenapa sih kok bisa ada website. Gitu. Mungkin langsung saja saya akan share screen. Ya, ini ya materi kita pada hari ini, yaitu konsep hosting website dan domain. Jadi ketiga hal ini, ketiga unsur ini, kalau kita mau membangun sebuah website ataupun kalau kita mau menjalankan sebuah strategi digital marketing yang hubungannya dengan website, maka kita pun harus paham apa itu hosting dan juga apa itu domain. Nah, konten yang akan kita bahas pada pertemuan ketiga ini, yang pertama adalah konsep website, konsep hosting, dan juga konsep domain. Sebetulnya yaitu tidak bisa kita pisahkan ya, antara website itu apa, hosting itu apa, domain itu apa, tapi itu menjadi satu kesatuan yang baiknya kita bahas, dan saya akan memberikan studi case dan contohnya langsung menjadi satu gitu. Nanti ada websitenya, ada hostingnya, dan juga ada domainnya. Nah, kita coba perhatikan dulu definisi website. Di sini saya mengambil dari artikel milik Niaga Hoster karena dia apa ya perusahaan yang bergerak di bidang hosting ya, menjual hosting atau menyewakan hosting. Artinya mungkin asumsi saya mereka lebih mampu menjelaskan sebetulnya website itu apa, karena adanya website pasti butuh hosting gitu. Nah, di sini di dalam artikelnya mereka itu dituliskan bahwa website itu adalah kumpulan halaman yang berisi informasi tertentu dan dapat diakses dengan mudah oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun melalui internet. Jadi intinya di sini adalah kumpulan halaman yang ada informasinya. Kemudian kita bisa akses kapan saja dan juga di mana saja, selagi kita memiliki internet atau kita memiliki kuota data atau kita memiliki WiFi. Itu menurut Niaga Hoster. Kemudian yang dari internasional ya, secara global, saya mengambil dari Tokopedia. Website is a collection of publicly accessible interlink web page that share a single domain name. Jadi koleksi berarti kumpulan ya, kumpulan dari beberapa halaman web yang terhubung dan juga dapat diakses secara publik, di mana halaman tersebut memiliki single domain. Berarti setiap website ada satu domain atau nama domain. Nah, domain itu apa? Nanti akan kita bahas. Lalu di Tokopedia dijelaskan juga website dapat bisa dibuat dan di maintenance oleh individual, grup, bisnis, organisasi, ataupun hal-hal lainnya yang memiliki tujuan tertentu gitu. Jadi kamu misalnya sebagai seorang mahasiswa bisa nggak memiliki website? Bisa aja, bisa. Kemarin kan sudah saya jelaskan ada website yang khusus untuk pribadi ya, khusus untuk ngeblog gitu. Jadi teman-teman bisa membuat website sebagai personal branding ataupun tempat teman-teman untuk bercerita di dalam website teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya bisnis UKM gitu ya, itu mau bikin website juga bisa. Misalnya teman-teman jual apa ya, memiliki jasa cuci mobil ya di daerah Surakarta.
itu dibuatkan website juga bisa, selain dibuatkan sosial medianya. Jadi itulah pengertian website. Jadi sederhananya, kalau mau saya simpulkan, website itu adalah halaman yang dapat kita akses di internet, di mana halaman itu akan memberikan informasi tertentu kepada kita, tergantung siapa pemilik halamannya, gitu. Jadi teman-teman nggak usah pusing, apa sih website? Website itu adalah sebuah apa ya, kumpulan halaman yang saling terhubung dengan ini, dan bisa diakses internet. Nggak usah terlalu panjang, sederhana aja bahwa website itu adalah halaman yang ada di internet yang bisa kita akses dan memiliki informasi, gitu. Kemudian ini ada berbagai tools untuk membuat website. Nanti teman-teman juga akan saya tugaskan membuat website pribadi. Jadi setidaknya teman-teman belajarlah tahu cara bagaimana menggunakan website dan juga tahu cara bagaimana membuat website. Ada banyak yang bisa kita manfaatkan. Kita bisa bikin WordPress. Kita buat websitenya dengan memanfaatkan tools WordPress ya. Jadi nggak perlu coding lagi, nggak perlu coding, kita tinggal drag and drop, desain halamannya jadi. Pakai Wix juga bisa, pakai Joomla, pakai Google Sites. Nah, kalau pakai Laravel, ini menggunakan coding, pakai JavaScript, coding, pakai PHP, itu coding, HTML gitu ya. Itu coding. Nah, kalau yang 4 di atas ini, itu nggak perlu pakai coding. Kalau saya biasanya menggunakan WordPress, dan banyak juga perusahaan-perusahaan besar yang membangun websitenya menggunakan WordPress. Jadi nggak perlu banyak-banyak coding lagi. Kecuali kalau teman-teman mau menambahkan sesuatu yang nggak ada di WordPress, itu baru nanti ada tambahan-tambahan codingnya sedikit. Tapi kalau cuma mau membuat website yang simple, yang pada umumnya sudah bisa diakses di internet, itu gunakan WordPress, gunakan Wix, ataupun gunakan Google Sites aja udah cukup. Nah, ini tampilannya ya. Kalau kita membuat apa ya, membuat website menggunakan Wix. Ini saya bikin nama websitenya Paman T-Blog ya, Paman Talks Blog gitu. Jadi ini adalah tampilan halaman belakangnya. Jadi ada dua tampilan website tuh, halaman depan dan halaman belakang. Halaman depan itu adalah tampilan yang dilihat oleh pengguna, oleh user, oleh orang-orang yang nyari berita di Google. Tampilan belakang adalah tampilan admin. Siapa yang ngebangun, siapa yang nulis websitenya, nah itu adalah tampilan belakang. Nah ini adalah tampilan belakangnya. Kalau ini tampilan belakang dari WordPress. Mirip-mirip ya, di sebelah kiri ada menu-menunya, ya kan? Nanti di sebelah kanan baru konten dari menu tersebut. Ini saya menggunakan WordPress, ini menggunakan Wix. Nah, kalau menggunakan Google Sites, dia langsung edit di tampilan depannya, sama seperti kita mengedit PowerPoint gitu, sama seperti kita menggunakan Adobe Illustrator. Kita tinggal edit-edit aja langsung di halamannya. Nggak ada halaman belakangnya, semuanya langsung tampil di halaman depan. Yang akan tampil di Google juga nanti akan seperti ini. Ini saya coba edit-edit menggunakan Google Sites. Ini nama blognya, Manda Blog, Home, About Me gitu ya. Di sini nanti ada selamat datang di halaman saya. Terus scroll ke bawah. Nah, itu nanti akan saya coba tunjukkan kalau masih lumayan panjang waktunya, saya akan coba tunjukkan wix.com, WordPress, dan juga Google Sites. Nah, tadi website. Kita tahu website itu adalah halaman yang dapat kita akses di internet. Tapi sebelum kita membuat website, kita juga harus tahu yang namanya hosting. Hosting itu adalah tempat untuk menyimpan semua file dan data website sehingga dapat diakses oleh banyak orang melalui internet. Jadi, kalau kita mau membuat website, kita juga harus punya hosting dulu. Hosting ini adalah tempat kita menaruh data-data kita di internet. Gitu. Jadi misalnya, saya mau contohkan, kita mau membuka sebuah apa ya, kita membuka website. Misalnya websitenya STI Surakarta gitu aja ya, biar teman-teman yang biasa sering lihat websitenya.
Nah, ini adalah websitenya STI Surakarta. Ya kan, ini adalah logo kan, sebelah kiri ini logo STI Surakarta, ini menunya, ada menu home, creative competition, S1 manajemen, S1 akuntansi. Ini ada, ini foto kan sebetulnya. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta ini foto. Kemudian ini juga foto, ini gambar. Gambar. Nah, kalau teman-teman mau membangun sebuah website, foto-foto ini kan harus dimasukkan dulu ke dalam hosting. Harus disimpan dulu di hosting, baru bisa ditampilkan di website. Kalau tidak disimpan di hostingnya teman-teman, ini nggak bisa diakses oleh websitenya teman-teman gitu. Jadi teman-teman harus punya hosting dulu, supaya gambar ini bisa disimpan dulu di hosting, dan websitenya teman-teman bisa mengakses gambar ini gitu. Kalau misalnya gambar ini, kalau misalnya teman-teman nggak punya hosting, teman-teman nggak bisa menyimpan gambar ini. Website itu cuma menampilkan seperti ini aja. Dia nggak punya kapasitas untuk menyimpan file-file halaman seperti ini. Yang berfungsi untuk menyimpan file-file halaman gambar seperti ini, itu adalah hosting. Jadi teman-teman perlu ingat lagi, setiap website harus memiliki hosting. Hosting itu bukan beli satuan ya, tapi beli space. Misalnya teman-teman beli hosting 1 GB gitu, yang bisa dipakai oleh 5 website gitu modelnya. Misalnya teman-teman beli hosting 200 GB yang bisa dipakai unlimited website gitu. Jadi sekali beli hosting atau sekali sewa ya, sorry. Sewa biasanya dia tahunan bayarnya, sekali sewa hosting, teman-teman bisa manfaatkan hosting tersebut untuk beberapa website. Nah, itu hosting, kemudian ada yang namanya domain. Domain adalah alamat yang akan mengantarkan Anda ke website yang Anda tuju. Saya tunjukkan, yang namanya domain itu ini. Ini, stie.surakarta.ac.id, itu namanya domain. Jadi, ketika teman-teman ngetik ini di search engine, ini ya, ini saya copy ya, kemudian saya buka. Maka kamu akan diarahkan ke website ini. Nah, jadi itu adalah alamat ya. Sama kayak kalau kamu misalnya lihat ya, kurir-kurir itu kan biasa nganter paketan gitu ya. Di paketan itu ada alamatnya. Nah, itu alamatnya itu adalah yang mengarahkan dia ke tempat yang dia tuju. Kita mau cari sesuatu ya, ini adalah alamatnya. Kamu kalau punya rumah pasti punya alamatnya, punya kantor pasti punya alamatnya untuk supaya mudah dicari oleh orang gitu. Kalau nggak punya alamat kayak gini, ya nanti orang susah nyarinya, atau bahkan mungkin orang nggak bakal menemukan di mana rumahnya kamu atau di mana kantornya kamu karena kamu nggak punya alamat. Jadi seperti itu. Nah, analoginya seperti ini ya. Jadi 3 unsur tadi, ada website, ada hosting, dan juga ada domain. Kalau sebuah rumah pribadi, artinya kita menganalogikan sebuah website pribadi. Teman-teman ingat, website pribadi itu adalah website yang kita gunakan secara personal, yang kita gunakan untuk kita ngeblog, berbagi cerita, nulis sesuatu, atau tempat kita meningkatkan citra diri kita, atau menampilkan portofolio kita, itu website pribadi. Nah, kalau website pribadi ini analoginya, website itu kita anggap sebagai rumah pribadi ya. Namanya rumah pasti butuh yang namanya space untuk dibangun. Space itu adalah hosting. Ingat ya. Jadi kalau kamu mau membangun rumah, nggak punya space-nya, maka mustahil untuk bisa punya rumah. Kamu sewa rumah pun pasti ada space-nya untuk membangun rumahnya gitu. Kemudian bagaimana kalau apartemen? Apartemen pun sama, dia pasti punya space untuk bisa dibangun gitu. Kemudian, ini itu tadi website ya. Website itu adalah rumah, hosting itu adalah halamannya ya, atau space untuk membangun rumahnya. Domain itu adalah alamatnya. Jadi kalau kamu tinggalnya di perumahan, berarti domainnya nanti perumahan gitu ya. Itu analoginya. Kemudian kadang-kadang kita juga membutuhkan SSL atau key security. Butuh yang namanya keamanan di dalam website. Misalnya di ibarat dalam perumahan itu ada security-nya, ada satpamnya. Kalau misalnya kantor, dalam kantor itu ada security-nya. Jadi nggak semua orang bisa mudah masuk. Maling itu nggak gampang masuk gitu. Jadi kalau misalnya ada virus, ada malware gitu ya, itu kan biasanya bisa ngotak, atau hacker ya. Hacker tuh dianggap maling misalnya kalau di analogi di dunia nyata.
Kalau punya security, itu nggak gampang masuk hackernya. Malingnya kalau di dunia nyata nggak gampang masuk. Tapi kalau misalnya kita nggak punya security, maka dengan sangat mudah dia bisa masuk lewat mana saja gitu. Rumah kamu mencolok dikit bagus gitu ya, disenangi banyak orang gitu, nanti tiba-tiba datang maling gitu kan. Nah, sama kayak website yang bagus, yang dimiliki atau dikelola oleh seseorang yang terkenal, ataupun bisnis yang terkenal, maka hacker gampang masuk kalau nggak ada security-nya. Itulah kenapa di dalam sebuah website perlu yang namanya hosting, domain, dan juga security SSL. Nah, dunia yang ada di dalam website itu adalah dunia internet. Kalau kita berada di dunia nyata, yang kita lihat itu nyata. Tapi kalau yang ada di dalam website itu adalah dunia internet. Internet itu sebagai dunianya, website itu sebagai rumahnya, domain sebagai alamatnya, hosting sebagai space untuk mendirikan rumahnya gitu. Bagaimana kalau website yang profesional? Ya, sama saja seperti kantor. Kantor kan berupa gedung. Gedung itu didirikan juga butuh yang namanya hosting, butuh tanahnya kan. Butuh yang namanya domain, butuh alamatnya, butuh yang namanya security, butuh penjaganya, butuh satpamnya gitu. Sama, analoginya tetap sama. Misalnya kita lihat tadi ya di ini websitenya ST Surakarta. Ini adalah halaman home. Ketika kita buka alamat ST Surakarta, yang muncul adalah halaman home. Maka analoginya kalau di dunia nyata, kita menuju alamat rumah ini, misalnya di dalam perumahan Pelita Raya Regensi gitu ya. Nomor 16 blok C gitu. Itu alamatnya. Maka home yang tampil adalah ini, muka depannya ini. Set, muka depannya. Jadi ini yang akan dia tampilkan. Oh, kalau ST Surakarta, rumahnya ST Surakarta, dia akan menampilkan ini. Saya ini Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta. Sekarang sedang open registrasi gitu. Berarti ini ditampilkan di depannya. STY Surakarta, open registrasi gitu. Bawahnya nanti dia akan menampilkan, oh di STY Surakarta belajar dengan cara menyenangkan. Nanti ada lagi papannya, belajar dengan cara menyenangkan. Nah, kemudian ini ada creative competition. Ini ada ruangan lain nih. Coba kita masuk. Ada ruangan yang namanya digital marketing. Kita masuk, kita tunggu dulu. Nah, ini namanya halaman digital marketing. Artinya apa? Artinya kita udah masuk nih ke pintunya, cari ruangan digital marketing gitu. Analoginya gitu. Nah, ini adalah halaman digital marketing. Kalau kita analogikan dari rumah tadi, bangunan tadi, berarti halaman digital marketing tadi adalah ruangan digital marketing. Ada kamarnya. Kita masuk ke kamar digital marketing. Oh, ternyata di dalam kamar tersebut ada informasi terkait dengan apa sih digital marketing itu. Kemudian nih mata kuliahnya bakal dapat apa aja kalau digital marketing. Nah, sama misalnya akuntansi pun sama. Nanti kita akan keluar dari kamar digital marketing, kita masuk ke kamarnya akuntansi. Nih ada mata kuliahnya di akuntansi juga. Jadi analoginya sama. Kemudian kita mau ke home lagi, balik lagi ke depan. Keluar nih kita. Nah, udah keluar, tampilannya sama yang di luar tadi. Nah, jadi analogi sebuah website itu seperti itu. Jadi teman-teman nggak perlu bingung gimana sih maksudnya website itu. Konsepnya sama seperti bangunan rumah, bangunan kantor perusahaan. Jadi di situ ada alamatnya dan juga ada space untuk dibangun. Ada ruangan-ruangan di dalamnya itu yang kalau di website itu halaman-halamannya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk membuat website, kita lihat di sini ada yang namanya free, ada yang berbayar. Jadi kan tadi kalau kita mau membuat sebuah website, kita butuh yang namanya domain dan juga hosting. Domain ini alamat ya, hosting ini adalah space tempat kita membuat websitenya. Nah kalau domain yang free, kita pakai subdomain. Misalnya saya mau membuat website saya sendiri, mandarahmat.com gitu ya. Bisa, tapi berbayar domainnya. Kita harus sewa per tahunnya bayar 150.000 sampai 300.000. Tapi kalau mau yang free pakai subdomain. Berarti bukan mandarahmat.com namanya. Jadi mandarahmat.biethost.com atau mandarahmat.pantheon.com gitu. Ada subdomainnya, ada embel-embel di belakang nama kita. Itu kalau domain. Kalau hosting sama, kalau kita mau free kita pakai Biethost tapi terbatas.
Saya lupa, mungkin maksimalnya sampai 1 GB ya, setiap satu domain itu yang gratis. Jadi kita bikin nama mandarahmat.biathost.com, itu udah bisa dibikin websitenya, udah tampil di Google, tapi terbatas. Kita nggak bisa eksplorasi lebih. Kalau berbayar, kita bisa gunakan beberapa hosting ya. Ada Niaga Hoster, mereka menyediakan berbagai macam jenis hostingan, ada yang paketannya bulanan, 3 bulanan, 1 tahunan, dan macam-macam fitur-fiturnya. Hostinger juga ada, Dewa Web ada, dan lain-lain. Banyak banget yang jual hosting atau yang menyewakan hosting. Jadi teman-teman tinggal pilih nanti kalau mau membuat website, bisa yang free, bisa juga yang berbayar. Wix.com tadi juga sama, itu bisa menggunakan Biathost atau menggunakan Wix-nya ya, free, atau yang berbayar. WordPress juga bisa menggunakan yang berbayar dan juga yang free. Semuanya macam-macam, ada yang berbayar dan juga ada yang free-nya. Jadi tergantung kita, kalau mau coba-coba, pengen punya website dulu, pakai yang free. Tapi kalau kita sudah mau serius mengembangkan website kita, gunakanlah yang berbayar. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman ya, terkait dengan konsep website. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya, bagaimana itu konsep website. Analoginya sederhana sebetulnya, sama seperti kita membangun sebuah rumah, butuh tanahnya, butuh alamatnya, baru bisa kita membangun rumahnya. Mungkin seperti itu saja teman-teman semua. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan video yang ketiga ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.